Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Monika Sidaputar sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, serta teman-temanku semua yang telah hadir pada presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan keunikan peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Sinta Dwiyanti, yang kedua Diandra Jauza Srihadini, yang ketiga Egidea Mai Irawati, yang keempat Dewi Ayu Rukmana, yang kelima Roul Alvaro Prasetyo, yang keenam Viantika Rahmawati, dan yang terakhir Laila Fitriana. Sebelum memasuki pemaparan materi, kami paparkan terlebih dahulu beberapa pokok pembahasan yang akan diuraikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik, yang kedua pengertian peserta didik sebagai persona, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yang keempat tipologi kepribadian peserta didik, yang kelima yaitu kecerdasan ganda peserta didik, yang keenam ciri dan pengembangan peserta didik berbakat, dan yang ketujuh contoh kasus problem based solving sesuai topik dan juga pemecahannya. Selanjutnya kita akan memulai pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian peserta didik. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Ayu Rukmana. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, yaitu arah pendewasaan. Istilah peserta didik pada pendidikan formal di sekolah. Secara etimologi, peserta didik merupakan seorang anak yang harus mendapatkan pengajaran ilmu secara terminologi. Peserta didik yang merupakan seorang anak didik atau individu yang mengalami perubahan kepribadian baik secara fisik maupun secara mental yang memerlukan orang lain untuk proses perubahan tersebut untuk menuju proses perubahan kesempurnaan. Maka dapat disimpulkan peserta didik merupakan barang mentah yang harus diolah dan dibentuk agar bisa menjadi suatu produk yang baik melalui pendidikan. Menurut Sutari Iman Barnabdips tahun 1995, peserta didik merupakan seorang individu yang sangat membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedewasaan. Sebagai seorang anak, peserta didik merupakan individu yang lemah, kurang berdaya, belum bisa mandiri, dan masih serba kekurangan dibandingkan orang dewasa. Namun di dalamnya terdapat potensi dan skill yang bisa dikembangkan melalui proses pendidikan. Selain itu, menurut pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menjelaskan peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penyebutan peserta didik juga mengisyaratkan tidak hanya melalui pendidikan formal seperti sekolah, namun juga mencakup pada lembaga pendidikan non-formal yang ada di masyarakat, misalnya paguyuban. Istilah peserta didik bukan hanya untuk orang yang belum dewasa, namun orang yang dewasa yang dilihat dari segi mental, wawasan, dan pengalaman masih memerlukan bimbingan dari orang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian peserta didik. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua berkaitan pengertian peserta didik sebagai persona. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Egidea Mai Irawati. Kepada Egi, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatannya pada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peserta didik sebagai persona. Peserta didik sebagai persona merupakan peserta didik sebagai sebuah subjek dan bukan lagi menjadi sebuah objek yang non-pribadi, di mana peserta didik ingin mengembangkan diri secara terus-menerus agar bisa memecahkan masalah dalam hidupnya.
Adapun ciri-ciri atau karakteristik peserta didik terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Umar Triharjo dan Lasula pada tahun 1994. Yang pertama yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, di mana memiliki makna bahwa sejak lahir telah memiliki potensi yang berbeda dengan individu lain. Yang kedua, individu yang berkembang. Memiliki arti bahwa peserta didik selalu ada perubahan secara wajar bagi yang ditujukan pada diri sendiri maupun pada lingkungan. Yang ketiga yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Memiliki makna bahwa peserta didik membutuhkan bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Yang keempat yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri, di mana peserta didik biasa untuk memerdekakan dirinya sendiri sehingga mengharuskan pendidik dan orang tua untuk memberi kebebasan kepada peserta didik. Pendapat yang kedua yaitu dikemukakan oleh Edi Suhardi pada tahun 1984 yang pertama yaitu kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Dan yang ketiga yaitu peserta didik yang ingin memiliki diri sendiri. Adapun 5 dimensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu dimensi individualitas, di mana peserta didik mulai menunjukkan sikap mandiri, tekun, bekerja keras, kepribadian percaya diri, kelakuan, semangat, dan berambisi. Yang kedua yaitu dimensi sosialitas, di mana peserta didik mulai menampakkan sikap kedermawaan, saling menolong, bertoleransi, bekerja sama, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dimensi regularitas, di mana peserta didik tampak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ketaatan menjalankan ajaran agama. Yang keempat yaitu dimensi historis, di mana peserta didik mulai menyukai penyelidikan terhadap kisah kuno atau sejarah-sejarawan. Yang kelima yaitu dimensi moralitas. Peserta didik mulai menampakkan pada mengenai nilai-nilai moralitas yang universal secara lokal. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Viantika Rahmawati. Kepada Viantika, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam kehidupan manusia, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur seperti bertambah tinggi, berat, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif, mengenai aspek psikis atau rohani, dan aspek sosial. Pertumbuhan yang normal dari seorang peserta didik akan memengaruhi perkembangannya dari segi mental dan intelektualnya. Selanjutnya ada 5 asas perkembangan pada peserta didik menurut Sutari Imam Barnardin, yaitu yang pertama, tubuhnya selalu berkembang. Sehingga semakin lama semakin dapat menjadi alat untuk menyatakan kepribadiannya. Yang kedua, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini menyebabkan dia terikat kepada pertolongan orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, anak membutuhkan pertolongan dan perlindungan serta membutuhkan pendidikan untuk kesejahteraan anak didik. Yang keempat, anak mempunyai daya berekspresi, yaitu kekuatan untuk menemukan hal-hal baru di dalam lingkungannya dan menuntut pendidik untuk memberi kesempatan kepadanya. Yang kelima, anak mempunyai dorongan untuk mencapai emansipasi kepada orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang tipologi kepribadian peserta didik. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Laila Fitriana. Kepada Laila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tipologi kepribadian peserta didik yang disampaikan menurut ahli. Untuk ahli yang pertama yaitu Aiseng.
Menurut Eysenck 1969, tipologi kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ekstrovert. Ekstrovert dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, dan menikmati kegembiraan. Yang kedua, introvert dicirikan dengan sifat pemalu, suka menyendiri, dan mempunyai kontrol diri yang baik. Yang ketiga, neurosis dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Untuk ahli yang kedua, yaitu Hippocrates dan Galenus. Dalam buku Liter Terjemahan Saputra 2011, Hippocrates dan Galenus membagi tipologi kepribadian berdasarkan cairan tubuh. Antara lain yang pertama sanguinis atau darah, memiliki sifat-sifat periang, aktif, dinamis, dan cekatan. Yang kedua koleris atau empedu kuning, memiliki temperamen cepat marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Yang ketiga, melankolis atau empedu hitam, memiliki temperamen pemurung, penduka, mudah sedih, pesimis, dan putus asa. Dan yang terakhir, flegmatis atau lendir, memiliki temperamen yang serba lembam, pasif, malas, dan apatis. Untuk ahli yang ketiga, yaitu Henry Alexander Murray. Murray membagi tipe kepribadian peserta didik khususnya anak usia dini menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu autonomi, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang memiliki keinginan melakukan sesuatu secara mandiri. Yang kedua, affiliation, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang senang bersama anak lain, suka bersahabat, dan bekerja sama. Yang ketiga, succurrence, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang memiliki sikap manja, ingin selalu dibantu dan dilayani. Yang keempat, nurturance, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang memiliki sikap pemurah, senang memberi dan berbagi. Yang kelima, aggression, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang memiliki sikap agresif, ingin menang sendiri, dan mudah tersinggung. Yang keenam, dominance, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang ingin menguasai atau mengatur teman dan ingin tampil menonjol. Dan yang terakhir yaitu kepribadian achievement, yaitu tipe kepribadian peserta didik yang memiliki semangat kerja yang tinggi untuk berprestasi dan selalu bersungguh-sungguh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang kecerdasan ganda peserta didik. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Teori kecerdasan ganda pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner di dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind pada tahun 1983. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang bersifat jamak atau ganda yang meliputi berbagai unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan matematik, yaitu kemampuan akal peserta didik untuk dapat menggunakan angka-angka dengan efektif dan berpikir menggunakan nalar. Yang kedua yaitu kecerdasan lingual, yaitu kemampuan akal peserta didik dalam menggunakan kata-kata dengan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu kecerdasan musikal, yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Yang keempat yaitu kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan peserta didik untuk dapat menangkap ruang visual dengan akurat. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menggunakan seluruh tubuhnya untuk dapat mengekspresikan ide atau menggunakan kedua tangan untuk dapat mentransformasikan sesuatu. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan peserta didik dalam mempersepsikan dan juga menangkap perbedaan tujuan, motivasi, dan perasaan orang lain. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk menyadari dan juga mewujudkan keseimbangan mental emosional dalam diri peserta didik. Yang terakhir yaitu kecerdasan natural, yaitu kemampuan peserta didik untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya saat berada di bukit, pantai, gunung, ataupun hutan. Demikian tadi pemaparan materi tentang kecerdasan ganda peserta didik. Selanjutnya yaitu materi tentang ciri dan pengembangan peserta didik berbakat. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Sinta Dwiyanti. Kepada Sinta, saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri dan perkembangan peserta didik berbakat. Pada setiap peserta didik pasti memiliki bakat dan minat di dalam dirinya. Bakat pula memiliki arti, yaitu suatu kelebihan yang ada atau dimiliki oleh setiap peserta didik yang mengarah kepada suatu aneka kemampuan yang dimiliki. Sedangkan minat memiliki arti, yaitu keinginan yang berasal dari dalam diri peserta didik terhadap objek atau aktivitas tertentu. Adapun beberapa pernyataan mengenai ciri-ciri peserta didik berbakat yang diungkapkan oleh beberapa ahli, yaitu diantaranya adalah yang pertama, menurut Yaumil tahun 1991 menyatakan bahwa adanya 3 kelompok ciri-ciri keberbakatan, yaitu yang pertama, kemampuan umum yang tergolong di atas rata-rata. Kedua, yaitu kreativitas yang tergolong tinggi. Yang ketiga, yaitu komitmen terhadap tugas yang tergolong tinggi. Selanjutnya, yaitu menurut Munandar tahun 1992, ia menyebutkan ciri-ciri peserta didik berbakat, yaitu memiliki beberapa indikator yang menunjang, diantaranya adalah yang pertama, yaitu indikator intelektual atau belajar. Indikator ini mencakup beberapa hal, yaitu kemudahan dalam menangkap pelajaran, kemudahan mengingat kembali, cukup mempunyai penalaran yang tajam seperti berpikir logis dan kritis. Yang kedua, yaitu indikator kreativitas, mencakup beberapa hal diantaranya, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sering bertanya jika tidak memahami sesuatu hal yang tidak diketahuinya, dan memiliki pertanyaan yang cukup bernilai atau memiliki bobot. Yang ketiga, yaitu indikator motivasi, meliputi memiliki sikap tekun pada dirinya, seperti contoh mengerjakan tugas dengan semangat dan tidak ingin berhenti jika tugas tersebut belum terselesaikan. Mempunyai sikap ulet, yaitu menghadapi suatu kesulitan, tidak mudah menyerah dan tidak gampang putus asa, selalu mencoba agar masalah tersebut terselesaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang contoh kasus dan solusinya. Materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Diandra Jauza Srihadini. Kepada Diandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai materi contoh kasus dan solusinya. Untuk contoh kasusnya adalah di suatu kelas terdapat seorang siswa yang memiliki keunikan kepribadian, yaitu kepribadian introvert. Anak yang memiliki kepribadian introvert cenderung tertutup dan sulit untuk bergaul dengan peserta didik lainnya, sehingga dibutuhkan adanya solusi untuk mengatasi kasus tersebut, yaitu yang pertama, memberi waktu peserta didik untuk beradaptasi. Peserta didik yang introvert sulit untuk bersosialisasi, maka guru harus memahami dan mengenalkan lingkungan sekolah agar peserta didik menjadi nyaman. Yang kedua, memberi kesempatan untuk tampil. Peserta didik yang introvert tidak suka menjadi pusat perhatian karena merasa tidak percaya diri. Maka guru harus bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara memberikan pengalaman untuk tampil. Yang ketiga, selalu memberikan motivasi dan apresiasi. Sebagai guru, harus bisa memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta didik agar mereka tidak merasa sendirian. Yang keempat, kembangkan bakat peserta didik. Guru harus bisa mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakatnya yang sesuai dengan minat peserta didik. Dan yang kelima, dukungan dari peserta didik lain. Peserta didik yang introvert pasti membutuhkan dukungan, sehingga peserta didik yang lain harus merangkulnya. Mereka tidak boleh mengucilkan ataupun membuli. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Saat ini kita telah sampai pada penghujung presentasi. Demikian merupakan pemaparan materi dari kelompok kami tentang pengertian dan keunikan peserta didik. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Selanjutnya, izinkan kami untuk mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.